Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengetengahkan sebuah highlight mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang 4 golongan yang ikut mundur bersama Prabu Siliwangi dan akar silsilah budak angon atau Satrio Piningit. Dari antara banyak sekali misteri atau teka-teki yang berhubungan dengan budak angon atau Satrio Piningit, salah satunya adalah tentang silsilahnya dan tentang dari siapakah keturunan budak angon atau Satrio Piningit ini. Siapakah leluhurnya? Siapakah yang menjadi patokan untuk kita mencari jalur silsilahnya? Maka untuk mengetahui dan mencari tahu tentang silsilah budak angon atau Satrio Piningit, kita bisa menggunakan data-data dari serat-serat peninggalan para leluhur kita. Dan yang paling terkenal di antara serat-serat tersebut tentunya yang merupakan peninggalan dari beliau Prabu Siliwangi dan beliau Prabu Jayabaya. Kedua sumber serat dari beliau dua orang raja tempo dulu itu merupakan sumber yang paling terpercaya dan sangat terpercaya, sebab sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang raja bahwasanya kata-katanya adalah sakecap nyata saciduh jadi sabdo pandito ratu, bahwa kata-katanya sudah pasti benar kebenarannya dan tidak akan tertolak akan kebenarannya tersebut. Sebuah sabda, sebuah perkataan yang tidak akan disangsikan lagi tentang kevalidannya, keabsahannya. Akan tetapi dari antara semua serat-serat yang telah saya baca dan saya pelajari, baik itu dari beliau Prabu Jayabaya maupun dari beliau Prabu Siliwangi, tidak saya temukan alur silsilah secara jelas dari pemberitahuan di serat-serat milik beliau Prabu Jayabaya, akan tetapi dengan sangat jelas dicantumkan di dalam serat peninggalan beliau Prabu Siliwangi. Oleh karena itu, dikarenakan pembicaraan mengenai budak angon atau Satrio Piningit yang paling bagus dari antara semua serat peninggalan itu adalah tercantum di dalam Uga Wangsit Siliwangi, kita pun kemudian akan menjadikan serat ini sebagai pedoman. Diceritakan di dalam Uga Wangsit bahwasanya ketika beliau Prabu Siliwangi dikejar oleh pasukan dalam sejarah, karena sesuatu insya Allah nanti saya akan bahas, karena ini juga sebuah pembahasan yang sangat penting, mengingat ini juga merupakan kealpaan atau kekhilafan dari sejarah kita, jadi kita perlu untuk mengetahuinya. Pada masa itu beliau mengundurkan diri dan membawa pasukan besertanya. Ada 4 golongan ketika beliau harus berpisah dengan orang-orang tersebut, dikarenakan begitulah keagungan seorang raja ketika berhubungan dengan keselamatan dan kesejahteraan para rakyatnya. Beliau kemudian membagi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan yang harus memisahkan diri ke arah timur, di mana mereka adalah para bangsawan yang menghendaki kekuasaan, dan golongan yang berikutnya adalah golongan yang harus memisahkan diri ke arah barat. Beliau-beliau adalah para guru dan para cerdik cendekia yang merupakan orang-orang netral, tidak memihak kepada kekuasaan dan juga tidak menginginkan untuk kembali ke ibu kota ataupun ke keraton, ke istana tempat mereka berasal. Dan yang ketiga adalah golongan yang memisahkan diri ke arah utara, dan mereka ini adalah keluarga inti dari keluarga kerajaan
termasuk di dalamnya ada ratu, ada putra mahkota. Putra mahkota tidak ada ya, ada ratu, ada pangeran, ada putri, dan yang terakhir adalah golongan yang harus memisahkan diri ke arah selatan. Golongan ini dipimpin oleh beliau langsung, yaitu beliau Prabu Siliwangi, dan terdiri dari prajurit tentunya, prajurit pengawal raja, para menteri, para kesatria, para abdi dalem. Nah, dari antara 4 golongan ini, beliau Prabu Siliwangi menyatakan bahwa salah satu dari keempatnya terdapat satu golongan di mana di golongan itu akan terlahir seorang sosok yang sangat berpengaruh kelak di masa depan, yang kehadirannya sedang ditunggu-tunggu dunia, dan kemunculannya akan mengguncangkan dunia, yaitu beliau Budak Angon atau Satrio Piningit. Beliau Budak Angon atau Satrio Piningit muncul dari antara golongan yang keempat tadi, yaitu golongan yang memisahkan diri ke arah utara. Dan keempat golongan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan sesuai dengan arah di mana mereka berkumpul. Yang ke arah timur kemudian berjalan ke arah timur karena pada masa itu kekuasaan yang sedang berlangsung adalah wilayah timur, kerajaan Demak, karena Majapahit juga hancur. Pada masa itu yang berkuasa adalah para wali dengan menggunakan pion, yaitu Raja Demak. Dan yang memisahkan diri ke arah barat pun melangkahkan kaki ke arah barat dengan membawa pesan dari beliau Prabu Siliwangi bahwasanya suatu hari mereka yang dari arah barat ini harus mencari sosok Ki Santang, harus menemukan jejak Ki Santang, dan harus menemukan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit. Dan pada masa akan kemunculan sang Budak Angon atau Satrio Piningit, golongan yang ke arah barat ini dititahkan untuk menjemputnya. Yang ke arah utara pun melangkahkan kaki ke arah utara. Mengapa mereka melangkahkan kaki ke arah utara? Tentunya sebagai golongan keluarga kerajaan, ketika dihadapkan dengan penderitaan yang sangat luar biasa, pastinya merindukan kehidupan yang lebih enak, lebih nyaman sebelumnya. Jadi mereka ini yang harus kembali ke arah utara, niatnya adalah untuk kembali ke istana, untuk kembali ke keratonnya. Dan yang ke arah selatan tentu saja golongan dari beliau yang mengawal dan mengikuti Prabu Siliwangi. Dari keempat golongan ini, satu golongan yang merupakan golongan penyimpan atau penyebar atau pemilik dari Uga Wangsit, yang menyimpannya, yang mencatatnya, dan yang menyebarkannya, yaitu golongan yang ke arah utara, yang terdiri dari keluarga inti kerajaan dan tentu saja para abdi dalem dan prajurit-prajurit pengawal, serta beberapa punggawa kerajaan. Lalu golongan-golongan yang memisahkan diri ini akan menjalani kehidupan masing-masing sesuai dengan pilihannya, di mana ke arah timur kelak akan mendapatkan balasannya, yang ke arah utara kelak akan menemukan jalan takdirnya, yang ke arah barat juga demikian, dan yang ke arah selatan merupakan sebuah misteri besar, di mana kelak ketika sosok Budak Angon atau Satrio Piningit telah muncul, insya Allah misteri ini juga akan ikut terungkap, karena bagaimanapun insya Allah beliau Prabu Siliwangi tetap menitahkan orang-orang yang ikut bersertanya itu untuk tetap memantau keberadaan calon keturunannya, yaitu keturunan dari
golongan yang mengarahkan kaki ke arah utara. Sungguh sayang ternyata golongan yang mengarahkan kakinya ke utara, yang menghendaki untuk kembali ke dayeuh nu ditinggalkan, ternyata kota yang ditinggalkan sudah hilang, karena pada saat itu juga beliau Prabu Siliwangi telah menghilangkan Pajajaran. Hanya dengan satu kalimat bahwasanya